消除，时时常行菩萨道。全体净师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住时间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。Oke, ya. Selamat pagi, Siung Sucemen. Kangen atas pembabaran Dharma Master dan kangen tim Simpasiang dan Siung Sucemen. Salam sehat, bahagia, damai, dan sejahtera bagi kita semua ya. Semoga semua makhluk berbahagia. Perkenalkan, saya Heni Habah, suara saya jelas? Jelas, Suci. Oke, katanya Suci Sri. Nah, yang Suci kita baca intisari Simpasiang ya. Riwayat suci bagian 28 bersatu hati mewujudkan tanah suci. Oke, kita next. Kanan ya, Sri Suci. Oke. Oh, ini Mandarin. Oke. Soalnya saya Mandarin, saya nggak bisa baca. Sejarah suci 1989 sampai 1990, 30 September 1989, kata perundungan Qingxi Master Chen Yan diterbitkan. 15 Oktober 1989, tim penulis suci didirikan. 25 Oktober 1989, Asosiasi Ibu dan Kakak Ite didirikan, kemudian berganti nama menjadi Asosiasi Ayah Seceng dan Ibu Ite. Juli 1990, kantor perwakilan suci Inggris didirikan dan menjadi kantor perwakilan suci pertama di Eropa. 19 Juli 1990, dalam kuliah umum kesejahteraan sosial THW Foundation, Master Chen Yan diundang untuk memberikan ceramah di seluruh Taiwan. 25 Juli 1990, Barisan Seceng didirikan. 23 Agustus 1990, dalam seminar, Master Chen Yan menghimbau orang-orang menggunakan tangan yang bertepuk saat itu untuk melestarikan lingkungan. Ini menjadi awal misi pelestarian lingkungan suci. Oke, kita next. Bersatu hati mewujudkan tanah suci. Melangkah harus dengan lembut agar tidak menyakiti bumi. Kita harus bersungguh hati dalam segala hal yang kita lakukan. Agar bumi kita tidak ditutupin oleh debu dan sampah, harus bagaimana membuat bumi kembali bersih. Hal inilah yang ingin kita lakukan. Para relawan suci dengan hati yang tulus hingga saat ini, barisan relawan suci pun semakin lama semakin panjang. Setiap hari, setiap orang tidak memiliki hati yang bercabang serta bersumbangsi dengan tulus. Yang mereka lakukan dan yang mereka katakan semuanya adalah kebaikan, baik dengan melakukan pembersihan di kota ataupun membimbing orang-orang untuk menghargai berkah. Ini semua adalah kebajikan, namun yang paling penting adalah pelestarian batin. Jika dalam batin kita tidak ramah lingkungan dan hanya seperti itu dalam melakukan daur ulang, di luar hal tersebut hanyalah sebuah kulit luar saja. Oleh karena itu, kita seharusnya mengajak semua orang untuk memiliki tekad yang sama, dimulai dengan pelestarian dari dalam diri kita dan terus melakukannya sampai pada pelestarian lingkungan yang ada di luar. Dengan demikian, kita dapat melakukannya dengan lebih mantap. Karena keindahan dapat membersihkan keburukan dan kebajikan dapat mengusir kejahatan. Oleh karena itu batin kita semacam itu harus senantiasa dijaga baik
kebenaran, kebajikan, dan keindahan ini adalah hal-hal yang paling menyentuh hati. Yang secek ini poinnya harus bagaimana kita membuat bumi ini bersih. Nah, tadi juga ini juga dikatakan apa? Selain melakukan pelestarian lingkungan, sangat penting untuk apa? Melakukan pelestarian batin. Ya, jadi saat kita memilah atau mengumpulkan barang-barang tidak terpakai untuk didaur ulang, menjaga bumi, di saat itu juga kita tidak memasukkan atau menambah sampah-sampah batin yang tidak perlu. Nah, kita misalnya saat pelestarian lingkungan, saat kita memilah-milah barang-barang yang tidak terpakai di depo, saat PL, nah dengan niat dan pikiran yang baik, kita juga belajar bagaimana bertutur kata yang baik, berpikir yang baik. Nah, kita tidak menghakimin atau bergosip yang kurang baik terhadap sesama relawan atau menggosipkan orang-orang yang memberikan barang-barang yang tidak terpakai untuk disumbangkan ke depo. Nah, sehingga ini pelestarian lingkungan sama pelestarian batin ini sama-sama nih bisa terwujud. Kita ambil contoh. Contohnya nih, saat kita PL, kita bergosip atau menghakimin si A, si B, atau si C nih, boros banget ya. Ini semua barang kan masih layak pakai. Memang itu orang nih, si A, si B, si C itu tidak bisa berhemat. Wah, kalau kayak gini terus nih, bisa jatuh miskin dan lain-lain. Nah, tanpa kita tahu mengapa mereka memberikan barang-barang mereka di depo. Nah, kita sebagai relawan suci, saat kita dengan hati yang tulus untuk bersumbangsi, nah, bahkan itu apa, di mana saja kita yang sebagai insan suci yang berada itu selalu ada kebaikan. Ada orang yang ibaratnya ada orang yang melakukan perbuatan baik, ada orang-orang yang terbimbing, ada orang-orang yang terinspirasi dan membimbing orang-orang, yuk kita sama-sama belajar untuk menghargai berkah, menciptakan berkah. Nah, pelestarian batin ini penting, ini ibaratnya nih dari dalam kita keluar. Nah, kita semua tahu nih, kalau tiap orang ini ada cinta kasih, ada welas asih, ada benih-benih kebaikan, ada murah hati, ada ingin membantu. Ini kita bisa lihat dari mana? Kita bisa lihat suci ini semakin berkembang dari Taiwan sampai ke belahan negara. Kita bisa lihat dari mana lagi nih? Saat kita melihat ada bencana nih, itu ada muncul perasaan ingin untuk membantu. Dan kita tahu cinta kasih ini menyatukan kita semua. Saat bercerita cinta kasihlah kita semua sama, cinta kasih universal. Oke, kita next. Hakikat kebudayaan kita adalah abadi, keberadaan dari prinsip kebenaran juga abadi, hanya saja apakah sesuai dengan kapasitas kita. Jika sesuai, maka setiap kata-kata kita adalah dharma yang menakjubkan. Terpikir tentang kata perundungan Chingse, Master teringat kepada Tuan Kau. Beliau adalah seorang jurnalis terkenal yang bekerja di bagian budaya humanis. Ketika Tuan Kuo Ching mendengar kata-kata yang luar biasa sering didengar, dirinya merasa sangat bermanfaat. Tuan Kau Ching Xiang langsung terinspirasi dan beliau mengajak Chin Yen bergabung. Beliau berharap dapat mengumpulkan kata-kata master, mengeluarkannya dari buku, majalah bulanan, mengeditnya dan menyusunnya menjadi sebuah kalimat pendek. Apabila sepenggal kalimat yang begitu singkat semua orang bisa mempraktekannya dalam tindakan nyata, maka semuanya adalah orang yang berkapasitas dan berkebijaksanaan tinggi. Master sangat bersyukur terhadap semua insan suci dari berbagai negara menerima dan menerapkan kata perundungan Chingse. Nah, ini kita lihat ya, hakikat kebudayaan dan prinsip kebenaran itu abadi. Nah, apakah itu sesuai dengan kapasitas kita?
Kalau sesuai maka setiap kata-kata kita ini adalah dharma yang menanjutkan. Ini seperti yang dikatakan. Nah, di Ceci kita ada kata-kata perundungan Cingse. Kita juga bisa rasakan nih di ceramah-ceramah master. Nah, kalau mau direnungkan, kita juga bisa lihat di sekeliling kita ya. Nah, seperti saat kita melihat alam, di sana ada prinsip, banyak prinsip kebenaran juga. Nah, saat kita melihat nih sesama makhluk, di dalamnya setiap makhluk itu ada hakikat kebudayaannya. Dan saat kita mau berinteraksi satu sama lain, saat kita sebagai insan suci, murid master, kita bersumbangsi terjun ke tengah masyarakat untuk menjalankan misi-misi suci dengan ketulusan, kesungguhan, tanpa pamrih sesuai kapasitas kita masing-masing, maka setiap tindakan kita, setiap ucapan kita, pikiran-pikiran kita itu mengandung dharma. Kita bersyukur ya, ada master, bersyukur master mendirikan suci, bersyukur setiap orang menyadari cinta kasih dalam diri tiap orang dan mau mengembangkannya dan menyebarkan keluar bagi sesama dan memberikan manfaat bagi semua makhluk. Nah, seperti yang dikatakan master, di dalam ini apa? Apabila sepenggal kalimat yang begitu singkat, semua orang bisa mempraktekkannya dalam tindakan nyata, maka semuanya adalah orang yang berkapasitas dan berkebijaksanaan tinggi. Nah, setiap orang kita tahu, setiap orang ini ada daya ingat yang terbatas, yang berbeda-beda. Nah, apabila bagi kita-kita nih yang sudah jarang dipakai untuk berpikir atau mengingat, tentu tidak mudah ya bagi kita untuk mempelajari atau memahami semua ajaran Buddha atau semua kata-kata master. Tapi dengan sepenggal kalimat singkat yang kita baca di kata perundungan Cingse, nah kita praktekkan, kita jalankan dalam tindakan nyata. Maka itu juga kita lihat ini dalam kata itu juga termasuk orang yang berkapasitas dan berkebijaksanaan tinggi. Dan kita tahu praktek maupun teori untuk membimbing orang, untuk menghargai semua ini adalah kebaikan. Oke, kita next. Anak-anak pun dapat saling menyebarkan dharma setelah diajari guru di sekolah, bahkan dapat membimbing orang tua mereka. Dari anak-anak sampai lansia yang berumur 100 tahun pun dapat menyebarkan dharma karena telah mempraktekkan dalam tindakan nyata. Semua dapat melakukannya tanpa memandang usia dalam interaksi antar sesama, dan ketika kita bersumbangsi, kita hendaknya menggabungkan orang dan masalah dalam pelatihan diri kita. Ini adalah membina keluhuran. Jadi tidak peduli dimanapun kita menapakkan kaki, menerima dan menerapkan kata perundungan, maka akan berubah menjadi pelatihan diri ke dalam sangat baik. Sehingga dapat berhubungan harmonis antar sesama, masalah maupun prinsip kebenaran. Oleh karena itu, Master sering mengatakan kepada semua orang bahwa saat kita sepenuh hati melakukan, maka tiada rintangan yang dapat menghalangi. Kita tahu setiap orang ini bisa menyebarkan dharma. Dikatakan ini dari anak-anak sampai lansia, kakek nenek, semua dapat menyebarkan dharma. Caranya bagaimana nih? Nah, setelah dengar, setelah tahu, lalu dijalankan, lalu kita praktekkan dalam tindakan nyata. Ambil contoh misalnya, kata perundungan master yang bisa saya ingat ya, yang sempat menginspirasi saya ini. Ada dua hal yang tidak boleh ditunda, yaitu berbuat kebaikan, dan berbakti pada orang tua. Nah, saat kita mengajarkan anak-anak atau anak-anak setelah diajarin, dikasih tahu kalimat ini, mereka mulai belajar nih bagaimana bersikap baik, patuh pada orang tua mereka. Anak-anak mulai belajar melayani orang tua mereka. Misalnya, contohnya, saat makan bersama ini biasanya
kalau biasanya kan di rumah, orang tua kita, mama yang menyiapkan semua makanan. Nah, kita sebagai anak-anak bisa belajar, yang setiap orang jadi anak sih. Anak-anak ini bisa belajar nih membantu mengambilkan nasi buat orang tua mereka, buat kakek nenek mereka, membantu mengambilkan air dan lain-lain. Nah, sebagai orang tua, bahagia nggak sih kita bisa melihat perubahan anak-anak kita yang biasanya cuma duduk manis, dia bisa belajar melayani. Nah, kita yang sebagai orang tua, apalagi mama tentu bahagia. Nah, orang tua juga bisa terbimbing. Ini saat kita melihat perubahan anak-anak. Nah, dalam praktek kita bersumbangsi untuk berinteraksi sama orang lain. Nah, di dalamnya juga ini dikatakan ada hubungan antar manusia dan masalah. Ini misalnya dalam kegiatan suci, kita ada perbedaan antara sesama relawan, ada kendala dalam kegiatan. Nah, kalau kita ingat, kalau master mau kita harmonis, kalau kita ingat untuk belajar bagaimana harmonis, maka masalah bisa membuat kita ini bertambah kebijaksanaannya. Nah, kita semua tahu ya bagaimana untuk harmonis. Kalau di suci kan kita diajarkan, maksudnya selalu mengajarkan itu bertoleransi, lapang dada, tidak perhitungan, kita mau memaafkan, dan saat ada perbedaan ini kita bisa selesaikan dengan penuh cinta kasih, dengan tidak menjatuhkan satu sama lain. Kita bisa cari nih jalan tengahnya. Saat ada masalah, kita yuk sama-sama cari solusi. Nah, begitu juga saat praktek. Nah, kita prakteknya apa? Kita setiap orang kan ada cinta kasih, welas asih. Nah, kita praktekkan tidak hanya kepada orang lain saja, tapi kita kepada sesama relawan, kepada semua orang, semua makhluk bahkan. Nah, saat kita praktek keluar, kita terjun nih, kita menjalankan misi ini, kita juga di saat itu, saat kita praktek cinta kasih, kita keluar itu, kita juga ketika kita melayani, mempraktekkan cinta kasih kita dengan kesungguhan, dengan itu kita apa? Kita juga langsung sekalian itu pelatihan diri kita, kita membina diri kita, bagaimana kita bertutur kata yang baik. Dan saat kita memberikan manfaat, itu kita juga memberikan kita dengan sungguh hati. Kita memberikan perhatian, cinta kasih, dan di saat yang bersamaan kita belajar bagaimana sih kita bersyukur, kita berlapang dada, bertoleransi, memaafkan saat ada perbedaan. Maka seperti yang Master katakan, guru kita bersama bahwa saat kita sepenuh hati melakukan, maka tiada rintangan yang dapat menghalangi. Oke, kita next. Nah, pada akhir bulan September 1989, Chen Mei menerima tugas sebagai relawan pewawancara untuk meningkatkan jumlah artikel majalah dan terbitan suci. Setelah itu, lebih banyak relawan yang bergabung untuk menulis artikel. Pada 15 Oktober, secara resmi dibentuk tim penulis suci pada bulan Februari 1990. Tim penulis mulai melaporkan pertemuan relawan. Master berceramah tentang tujuan ladang berkah dari tim penulis. Master berharap orang-orang dapat membangkitkan semangat bodhisattva 1000 tangan dan 1000 mata untuk sama-sama menyusun kitab sejarah suci. Tim penulis awalnya berfokus pada penulis artikel. Pada bulan September 1995, program TV Dunia Suci mulai disiarkan. Para relawan pun mulai menjalankan wawancara untuk berita dan juga mengundang pembicara untuk membawakan kelas profesional yang disebut dengan relawan perekam video. Tim penulis dan relawan perekam awalnya beroperasi sendiri-sendiri. Pada akhir tahun 2002, Master berceramah mengenai video, foto, artikel digabung menjadi satu 3-in-1, barulah bisa disebut dengan penyebaran yang lengkap. Maka dari itu, pada bulan Februari 2003, tim penulis dan relawan perekam
resmi bergabung sehingga menjadi relawan budaya humanis Chen Sammei 3 in 1. Oke. Chen Sammei, Chen kebenaran, kebajikan dan keindahan ya. Kalau saya salah sebut, mohon dikoreksi. Nah, tanpa Chen Sammei 3 in 1 ini relawan yang video, foto atau menulis artikel, maka kita tentu tidak mudah untuk mendapatkan atau tidak mudah untuk menyebarkan perjalanan suci sampai di belahan dunia. Dan juga kita lihat ya, di sini apa? Master berharap orang-orang dapat membangkitkan semangat Bodhisattva 1000 tangan dan 1000 mata untuk bersama-sama menyusun kitab sejarah suci. Nah, kita setiap relawan ini bisa mengambil bagian. Kita semua ya rata-rata suka foto-foto, apalagi kita yang suci-suci ya. Nah, kalaupun ada suci-suci yang kurang, tapi saya juga suka foto-foto, tapi walaupun nggak profesional, tapi foto doang. Nah, suka mengambil video saat apalagi kita yang orang tua ya, saat anak kita ada acara apa di sekolah atau apa, kita suka mengambil momen-momen itu, mengambil video. Dan saya percaya setiap orang itu suka bercerita. Kita dari kecil aja suka bercerita. Waktu masih kecil kita diajarin bagaimana berbicara, ya kan, bercerita. Jadi saat jadi anak kecil aja kita suka berceloteh gitu loh, bertanya apa. Nah, setiap orang itu kita sebenarnya itu suka bercerita. Ketika kita ketemu, udah lama nggak ketemu, kita aja bercerita. Maka kita coba tuangkan cerita kita ini dalam bentuk tulisan. Nah, saat kegiatan, saat kita terjun nih ke tengah masyarakat, kita bersumbangsi, kita bisa belajar bagaimana foto, memvideokan, lalu kita bisa belajar nih tuangkan dalam bentuk tulisan. Maka setiap relawan ini adalah bagian dari Chen Sammei. Setiap orang bisa ambil bagian untuk melestarikan ya perjalanan jejak-jejak cinta kasih suci. Oke, kita bisa next. Sejarah terbentuk dari kehidupan kita. Namun kita juga harus membuat sejarah kita hidup kembali melalui upaya dokumentasi. Sejarah adalah hasil dari waktu, orang, dan masalah. 1 detik yang berlalu, yang baru berlalu saja, berlalu juga sudah menjadi sejarah. Jika kita ada merekam 1 detik yang berlalu tersebut, hal tersebut akan ada selamanya. Tentu berita yang disebarkan dari suci adalah aliran jernih, adalah orang baik, adalah hal yang baik, semuanya adalah menyebarkan cahaya sifat manusia. Oleh karena itu, orang bisa menyebarkan ajaran demi untuk menyucikan hati manusia, masyarakat damai dan sejahtera. Tentu mesti ada akumulasi cinta kasih dari banyak orang, baru ada satu kekuatan untuk menggalakkan. Bodhisattva dunia di zaman modern ini bukan hanya melakukan perbuatan baik. Mereka merekam video bukan hanya karena hobi, mengambil foto dan menulis artikel. Setiap orang yang memiliki hati yang sangat tulus mengambil tanggung jawab dan berkorban. Sehingga Master sangat mengagumi mereka, sangat tersentuh jiwa kebijaksanaan setiap insan mengikuti jiwa kebijaksanaan Master. Saling berhubungan tanpa terputus, kalian sangat dekat dengan Master. Nah, ini di dalam ceramah Master ini dikatakan sejarah ini adalah hasil dari waktu, orang, dan masalah. 1 detik yang baru berlalu itu juga sudah menjadi sejarah. Nah, jika kita ada merekam 1 detik yang berlalu, hal tersebut akan ada selamanya. Nah, kalau tidak direkam, ibaratnya semua yang terjadi, maka setelah sekian waktu itu berlalu, itu bisa dilupakan oleh orang-orang. Nah, ini juga dikatakan sejarah itu terbentuk dari kehidupan kita. Nah, supaya sejarah ini bisa diwariskan, maka ini kita perlu buat sejarah kita hidup kembali. Yaitu melalui apa? Melalui upaya dokumentasi. Nah, kita akan pada relawan Chen Sammei, pada kita semua
dan terutama kita kangen pada Master karena welas asih dan cinta kasih Master yang menggerakkan titik-titik cinta kasih kita semua di seluruh dunia ini untuk bersatu dalam keluarga besar Seci yang menyatukan kita semua dari seluruh dunia. Nah, di Seci kita menyebarkan cinta kasih, memberikan manfaat, menyebarkan kebaikan kepada sesama manusia, bahkan semua makhluk. Nah, dalam menyebarkan cinta kasih, memberikan manfaat kepada semua makhluk, kepada sesama manusia, perjalanan ini butuh orang-orang yang bersedia dengan kesungguhan hati tadi ini, dengan kesungguhan hati untuk merekam, memvideokan dan foto-foto dan menuangkan dalam bentuk tulisan cerita-cerita perjalanan cinta kasih ini. Jadi yang tadinya mungkin karena kita hobi, kita bisa belajar bersungguh hati untuk menjadi apa? Seorang yang profesional dalam memvideokan foto dan menuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, supaya orang-orang yang belum ada saat itu bisa membaca, melihat, menonton, dan terinspirasi. Dan akhirnya menjadi orang-orang yang ada dalam perjalanan sejarah. Apa yang disebarkan dari Seci ini adalah, ini dia aliran jernih, adalah orang baik, adalah hal baik, dan semua ini adalah menyebarkan cahaya sifat manusia. Nah, kita semua juga tahu pada hakikatnya kan sifat manusia itu baik. Bahkan semua makhluk ada hakikat kebudayaan yang setara dengan budaya. Ada hati cinta kasihnya, ada sifat-sifat kebaikannya di setiap hati manusia, di hati setiap orang. Bahkan setiap makhluk itu ada kebaikan dan ada manfaatnya. Dan kebaikan yang kita lakukan, yang dilakukan, itu direkam, lalu disebarkan, dan orang-orang itu bisa terinspirasi, tahu dan ikut mengambil bagian untuk apa? Melakukan, menyebarkan kebaikan. Maka semakin banyak orang yang melakukan kebaikan, semakin banyak orang yang terinspirasi, semakin bisa damai dan harmonis masyarakat. Hati manusia juga jadi lebih baik, lebih tulus, lebih suci. Maka otomatis dunia juga bebas dari bencana. Jadi awalnya mungkin kita hobi, tapi kalau kita banyak awalnya nih, oh saya cuma saya hobi aja nih foto, video, atau ya enggak masalah. Tapi setelah kita tahu nih manfaatnya, maka bukan hanya sekedar hobi atau suka-suka saja lagi, tapi kita sudah ada hati yang tulus nih, saya ingin menjadi bagian dari yang menuliskan sejarah Seci perjalanan ini. Dan kita jadi apa? Berani untuk mengambil tanggung jawab, menjadi bagian dari penulis sejarah Seci, berani untuk seperti ini kan, berani untuk mengambil tanggung jawab dan berkorban ya. Oke. Kita next. Misi pelestarian lingkungan dimulai pada tanggal 23 Agustus 1990. Master memberikan ceramah dalam seminar di Taichung dan menghimbau bahwa kita harus menggunakan tangan untuk bertepuk untuk melakukan pelestarian lingkungan. Saya berkata, Taichung adalah jantungnya Taiwan kita. Letaknya tepat di pusat Taiwan. Ini adalah sebuah kota budaya kuno. Sayangnya orang tidak tahu menghargai budaya kuno. Budaya kota ini merasa bahwa jalan ini sangat kotor. Saya mulai berkata, sekarang bumi kita, gunung, sungai, dan tanah sudah mulai berubah. Konservasi tanah dan air di pegunungan terus-menerus dirusak. Saya berdiri di Taichung hari ini, yang juga kampung halaman saya. Saya memiliki satu harapan, saya ingin membawa aliran jernih Seci untuk mensucikan hati masyarakat. Taiwan harus menjadi tanah suci. Saya berharap kita semua dapat bersatu, menghimbau, menggerakkan pengurangan sampah. Jika masyarakat dan pemerintah bisa bekerja sama, saya rasa ini dapat mensucikan masyarakat. Nah, tadi juga ada di ceramah ya, misi pelestarian lingkungan ini terinspirasi ya saat Master
melewati daerah perkotaan di Taichung ya. Nah, ada jalan, saya tadi ada sempat catat dikit. Ada jalan besar, ada di depan gereja yang terlihat sama jalan. Nah, saat mendekat Master melihat nih banyak kertas dan plastik bertebaran di tanah. Nah, karena jalan itu adalah pasar malam di malam hari, maka banyak orang buka kios, jualan makanan, pakaian, dan alat rumah tangga. Nah, yang sudah buka dari jam 3 atau 4 pagi ya. Nah, kios itu saat tutup, itu yang tertinggal adalah apa, karton, kotak kertas, plastik, kertas, dan lain-lain. Jadi saat Master memberikan ceramah dalam seminar di Taichung dan menghimbau bahwa kita harus menggunakan sepasang tangan kita itu untuk bertepuk untuk melakukan pelestarian lingkungan. Kota yang seindah apapun manusia, kita tahu ya, jauh saja kota yang indah indah atau manusia yang secakap apapun, rumah yang semewah apapun, kalau kotor, jorok, maka semua itu juga tidak terlihat indah dan bagus. Manusia bisa memperindah, bisa juga kita menjaga, merawat, bisa melestarikan, sekaligus kita manusia ini juga adalah orang-orang yang mampu merusak lingkungan, bahkan alam semesta ini, bahkan dunia. Oke, kita next ya. Sepasang tangan yang bertepuk untuk mengerjakan daur ulang seperti inilah terus menyimpan dalam batin. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Dimulai dari ini ada berapa banyak orang sejak bangun pagi sampai malam selalu bergabung di dalam depo daur ulang. Ada beberapa tempat yang menyediakan depo daur ulang dari depan pintu rumahnya, dari garasinya, dan lain-lain. Semuanya sediakan seperti ini. Sekarang ada orang yang menyumbangkan tanah, ada orang yang mengosongkan rumah. Semua adalah untuk suci jadikan depo daur ulang. Sungguh adalah sebuah sumbangsi tanpa pamrih. Tahukah ada berapa banyak depo pendidikan pelestarian lingkungan ditata seperti sebuah taman hutan dan semuanya adalah barang tak terpakai yang didaur ulang kembali menjadi lanskap keindahan lingkungan itu, botol-botol dan kaleng-kaleng. Tidak peduli yang seperti apa, mereka semua para Seceng komite relawan pelestarian lingkungan mengembangkan kebijaksanaan mereka dari barang tak terpakai yang sudah dibuang berubah menjadi hasil kerajinan tangan yang berseni. Ini sangat banyak. Ini kalau kita melakukan daur ulang ini sebenarnya ini bisa dilakukan oleh siapapun. Nah, kita walaupun kita yang sudah kakek nenek itu kita juga bisa melakukan daur ulang. Malahan itu bagus. Ini seperti saat kita melakukan daur ulang itu kita seperti menggerakkan tangan kita. Ini seperti olahraga tangan, otak kita juga dilatih, tangan kita juga dilatih. Nah, ini sama seperti apa? Di satu sisi kita belajar berbuat baik, di satu sisi lagi kita melatih otot-otot tangan kita dan melatih pikiran kita, juga menggerakkan tubuh kita bertindak, berbuat, berpikir, melakukan perbuatan yang baik. Yang tadinya nih, kita lihat kalau di depo ini, yang tadinya barang-barang yang di depo itu ya barang-barang itu dibuang, tidak berguna. Tapi di depo kita manfaatkan dari sampah, ya kita seringnya ya dari sampah menjadi emas, dari emas menjadi aliran cinta kasih ya yang disalurkan, yaitu kita memberikan manfaat, membantu orang-orang yang membutuhkan dan berjodoh. Nah, dalam intisari ini dikatakan apa? Pelestarian lingkungan mengembangkan kebijaksanaan mereka dari barang tak terpakai yang sudah dibuang berubah menjadi hasil kerajinan tangan yang berseni. Ini sangat banyak. Oke, kita next. Dan ya, Sri. Sampah yang tidak bernilai ini dilihat orang-orang adalah tidak bernilai. Kita masih tetap memungut pulang, tidak hanya dipungut, tetapi kita juga memberikan sumber kehidupan yang baru, menjadi sesuatu yang benar-benar dapat digunakan dan diproduksi kembali dan objek
barang yang berkualitas sepanjang jalan yang telah kita jalanin benar-benar sangatlah sulit. Bodhisattva pelestarian lingkungan tidak fokus pada harga, apakah bernilai atau tidak. Mereka hanya peduli jangan sampai menyebabkan polusi pada tanah. Orang-orang yang membutuhkan, kita mengalah pada orang-orang yang butuh, yang tidak ingin dipungut atau dan tidak bernilai. Mari relawan suci yang mengumpulkannya, setiap bodhisattva yang berada di sana dengan cinta kasih yang tulus peduli terhadap bumi. Di sana mereka mempraktekkan dharma, tumpukan sampah ini adalah ladang pelatihan diri mereka. Meskipun di tempat ini berhadapan dengan yang kotor dan bau. Tetapi inilah ladang pelatihan diri mereka. Jika tidak ada pelestarian lingkungan suci yang berada di hadapan kita adalah tumpukan sampah-sampah bagaikan gunung, benar-benar menjadi sampah yang tidak berguna. Mungkin dikubur dan menyebabkan kerusakan bumi atau bahkan disia-siakan. Maka sumber daya yang berguna ini akan hilang. Bodhisattva pelestarian lingkungan. Kita ini tidak fokus pada harga, apakah bernilai atau tidak. Mereka ini hanya peduli pada mereka hanya peduli jangan sampai ini menyebabkan polusi dan tanahnya. Nah, Cheongseche, menjaga bumi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Bumi ini rumah kita bersama dan satu-satunya rumah kita bersama. Kalau sampai rumah kita bersama ini, bumi ini tercemar dan tidak layak dihuni lagi, kita juga yang akan menderita. Kalau kita tidak menjaga dan melindungi bumi kita, kalau sampai bumi kita sakit, kalau sampai bumi kita tidak sehat, maka ini seperti yang dikatakan ini bisa terjadi bencana dan kita yang ada di dalam bumi itu juga bisa terdampak bencana dan tidak aman. Jadi kita saat ini juga ya, saat melakukan pelestarian lingkungan juga kita tidak berebutan dengan orang-orang yang memang sudah bekerja menjadi pemulung atau yang memang pekerjaannya mengumpulkan mata pencaharian mereka, mengumpulkan sampah-sampah buat dijual sebagai mata pencaharian mereka ya. Nah, apa yang kita lakukan adalah semata-mata karena ini kita ingin menjaga bumi kita. Jadi barang-barang yang memang tidak dibutuhkan, yang memang pemulung juga nggak mau, baru kita ambil untuk dimanfaatkan untuk menjadi yang bermanfaat. Dan kita juga tidak sekedar hanya mengumpulkan sampah, tapi kita ini sebenarnya Pak, kita sedang mengumpulkan titik-titik cinta kasih dari masyarakat, dari orang-orang sekitar, dan menginspirasi orang-orang, mengajak orang-orang yuk sama-sama menjadi bagian dari titik-titik cinta kasih ini. Jadi saat melakukan pelestarian lingkungan nih, kita ini juga bisa dikatakan itu termasuk mempraktekkan dharma. Jadi setiap misi suci ini kan adalah ladang pelatihan diri kita kan. Semua ini adalah dharma. Jadi apa yang ada di hadapan kita saat kita melakukan pelestarian lingkungan itu ini juga ada konteksnya tumpukan sampah. Sekalipun kita katakan itu adalah emas dan aliran cinta kasih, tapi tumpukan sampah inilah ladang pelatihan diri kita. Jadi sekalipun kita merasa bau atau kotor dan semua ini setelah kita ketika kita melakukannya dengan cinta kasih, itu rasa kayak bau atau kotor itu sudah tidak terasakan lagi. Kenapa? Karena cinta kasih kita itu lebih besar dan semua ini yang bisa meningkatkan jiwa kebijaksanaan kita. Oke. Jadi sebenarnya oke, kita mungkin boleh next ya. Itu C. Sehingga kita sekarang mulai menggerakkan, kita jangan menggunakan benda sekali pakai dan buang. Kita seharusnya kembali pada masa lalu, terus digunakan kembali sehingga kita sekarang menyemangati semua orang harus menghargai berkah. Jangan boros mengurangi berkah maka akan melukai bumi, merusak iklim. Ini dinamakan mengurangi berkah, sehingga kita semua harus lebih bersungguh hati mengambil kembali berkah ini. Orang yang memiliki berkah, maka ada keberuntungan akan kaya.
keberkahan dan kebijaksanaan ini benar-benar seperti kaun bangsawan. Yang paling berharga adalah memiliki keberkahan dan kebijaksanaan. Orang yang memiliki keberkahan dan kebijaksanaan adalah orang yang paling kaya, sehingga kita semua kaya kan cinta kasih, berharganya adanya kebijaksanaan ini yang paling berharga dalam kehidupan kita. Di Ceci juga kita kan saat kegiatan kita ada alat makan sendiri, pompau, kita bawa botol minum sendiri, kita juga tidak disarankan untuk pakai alat makan sekali pakai, dan setiap kegiatan kita disarankan untuk apa ya tidak bawa botol minum yang begitu minum buang atau plastik. Oke. Dan kita juga bisa lihat sebenarnya di zaman sekarang ya, kita kalau ke market, ke mall-mall itu juga tidak selalu disediakan, malah ada yang sama sekali nggak disediakan kantong plastik lagi. Kalau kita mau nih, kita lupa nih bawa kantong belanjaan sendiri. Kita kalau memang mau dan butuh, kita harus beli. Karena sudah tidak disediakan lagi gratis. Nah, sebenarnya itu kita perlu beli ini manfaatnya supaya kita ingat bawa kantong belanjaan sendiri. Kita ini bisa mengurangi pemakaian kantong plastik. Tapi ke kantong belanja yang memang bisa dipakai berulang-ulang. Karena apa? Karena kalau yang namanya gratis, kantong plastik yang gratis, ini kita bisa jadi lebih boros. Tapi kalau bayar, kita ini sebenarnya bisa lebih hemat. Kenapa? Karena kita merasa sayang nih, perlu mengeluarkan uang beli kantong plastik. Itu kenapa? Bukan karena kita nggak mampu, tapi karena kita merasa, kalau kantong plastik ini kan awalnya gratis, kalau perlu bayar lagi kayaknya sayang. Jadi sebenarnya kalau kita bisa bawa sendiri ini adalah tindakan kita hemat dan kita sekaligus menjaga bumi kita. Oke, kita next. Oke, cảm ơn ya yang sejaman kita panggilkan Vivilian Secik. Nanti juga diharapkan yang sejaman bantu sharing ya, kita ini kan belajar bersama. Oke, Vivilian Secik dipersilakan. 感恩上等开始，感恩师兄师姐，感恩Hamihabah师姐。Dalam ceramah Master, menghimpun kebajikan jangka panjang dan meneruskan kebajikan. Hendaknya kita menyatukan hati kita dengan orang lain, dia, Anda, dan saya. Ketika berhimpun, kita menyatukan orang banyak dan bertekad bersama. Kita telah menjalankan misi Ceci selama hampir 50 tahun ke depan ini. Segeralah kita membuat jejak di tahun ini juga. Kita mengambil langkah setiap hari dan detik dan telah sepenuh hati. Dan juga kita tidak tahu berapa lama sisa perjalanan hidup kita. Kita hendaknya selalu memanfaatkan waktu. Saat berjalan, pikiran kita tetap fokus dan terus menjaga setiap langkah yang diambil. Hendaknya para bodhisattva tidak menyia-nyiakan waktu. Setiap hal dapat diselesaikan dengan baik, dapat bekerja sama dengan harmonis. Kita harus mengubah kondisi dengan cara pandang. Dibutuhkan orang-orang yang memiliki hati, arah yang benar, dan pikiran bajik untuk berhimpun bersama dan membantu orang lain dengan cinta kasih, dan juga bisa membimbing orang yang kurang mampu untuk turut menciptakan berkah. Mereka mengubah kehidupan yang kekurangan menjadi penuh kekayaan batin. Inilah jalan bodhisattva yang dipraktekkan di dunia. Menghimpun banyak orang menghasilkan kekuatan besar. Hendaknya terus mengakumulasi sumbangsi kita. Insan Ceci telah mendedikasikan diri dan menggalang bodhisattva. Dan juga dengan teknologi maju ini, kita dapat berdonasi dengan cepat dan melihat apa yang telah dilakukan oleh Ceci. Penyakit dan kemiskinan itu bagai saudara kembar. Banyak orang menjadi miskin karena sakit.
kita menggenggam jalinan jodoh di setiap negara, selama kita memiliki hati dan membangun tekad dan ikrar, kita dapat memanfaatkan sumber daya lokal dan bisa menciptakan berkah bersama di sana. Hendaknya kita menghubungkan cinta kasih agar benih cinta kasih tersebar ke seluruh dunia. Kita menapaki jalan bodhisattva ini dengan ketulusan. Zaman berubah, dharma tetap diteruskan. Kita menghimpun kebajikan jangka panjang, memperluas cinta kasih agung. Bersatu hati, membangun tekad yang sama. Cảm ơn sư兄sư姐. Cảm ơn chị Kỳ Liang sư chị. Ya, menggenggam setiap kesempatan dalam bersumbangsi, karena kita tahu kesempatan itu tidak selalu ada. Kalaupun ada, bukan kesempatan yang sama lagi. Orang kondisi kesempatan itu sudah tidak sama. Oke, kita panggilkan Dian Seci atau Sesiong. Indra Susyong. Indra Sesiong, dipersilakan. Kawan Seci, kawan Seci家们，感恩上人讲实际故事。Ini kemarin saya ada sharing tentang Weiyan, tadi juga dicerita Master juga ada tentang Weiyan, komite. Jadi kemarin ditanya di chat itu kan Johannes Susyong tentang Weiyan itu komite wanita, penjelasannya seperti apa. Jadi saya menjelaskan saat di Hualien, ketemu pada saat sesi break ya. Nanti akan saya lanjut setelah saya jelaskan ini. Jadi penjelasan saya kemarin kurang tepat ya. Jadi hari ini saya koreksi, mohon maaf oleh Susyong ya. Ini kemarin moderator oleh Susyong. Jadi ini dikirim oleh Haryo Susyong ya. Semalam saya tampilkan ini PPT dari beliau. Pertama istilahnya ya, donatur Ceci itu Ceci Huiyan. Kemudian relawan Abu Putih Ceci, Jianxi Huiyan, Weiyan di sini ya. Kemudian kalau yang pria Jianxi Zhichen. Kemudian terus APL ya, relawan perempuan APL Ceci Peising Weiyan. Relawan pria APL Ceci Peising Zhichen. Next ini relawan komite perempuan Ceci Weiyan. Relawan komite pria Ceci Zhichen. Kemudian donatur komisaris kehormatan bisa juga relawan, bisa juga tidak ya. Itu Rongtong. Nah, ini kita cukup jelas ya. Tetapi saya sudah lihat pengertian ini. Nah, kemarin saya jelaskan berbeda ya. Saya yang salah kali ya. Ini saat di Ceci kan kita waktu Sochen ya. 2 hari atau 3 hari itu. Jadi ada break time kita di luar itu dikelompokin. Jadi yang Susyong satu kelompok. Misalnya 30 orang. Nanti di sana ada lagi 30 orang. Yang sejak juga dipisahin ya. Jadi setiap kelompok itu ada satu sefu yang membimbing kita, duduk di sebelah luar dekat pintu ya. Semacam small apa ya, chat di situlah. Beliau memberikan arahan. Ya pada saat itu beliau bertanya, kalian mana yang Zhichen dan Weiyan? Nah, pada saat itu kita kan tidak tahu Weiyan itu apa. Kemudian Rimba Susyong kan kita satu kelompok ada menjelaskan, oh Weiyan itu komite perempuan. Tapi setelah berjalan beberapa saat, Sefu itu bertanya, yang Zhichen yang mana, yang Weiyan yang mana. Jadi pengertian kami, itu kalau Weiyan itu komite perempuan, seharusnya kan Sefu itu nggak perlu tanya. Karena kelompok kita memang pria semua. Ya kan? Jadi katanya Longtong Weiyan. Nah, jadi kita masuk ke pengertian bahwa Weiyan itu adalah yang komite kehormatan Longtong. Lantas kemarin setelah dapat PPT ini,
saya menganggap mungkin kami salah dengar ya. Ini di atas donatur suci kan huiyen. Jadi huiyen sama wen bisa juga ya. Kita Mandarinnya kan kurang bagus. Tapi saya bertanya sendiri kemarin, kalau sufuk maksudnya huiyen longtong kan, kan tidak perlu bertanya ya kita di sini weyen, kalau weyen kan perempuan. Nah, apakah saya dengar salah weyen atau yang lain? Mungkin Liba Sesong bisa masuk ya ke Jom Ya, ini. ya. Oke, Ya, silakan Jom. Ya. Jom. 感恩上人开始呀，那semua ya, selamat pagi,大家早上好. Ya, hari itu memang betul ya, di waktu kumpulan malam, Sefu bikin dua kelompok ya. Kami kelompok laki yang sesiongnya, jadi satu Sefu yang jelaskannya, yang kumpul untuk sofa ya, Jiangjing sofa. Terus kami ditanya sama Sefu ya, di antara kalian siapa yang Huiyen? Loh, ditanya Huiyen, saya pikir ini laki-laki kita semua Sesiong kok bisa ditanya ada siapa yang Huiyen ya. Jadi saya bilang nggak ada yang Huiyen. Oh. Terus Sefu udah itu dia cerita. Jadi saya pikir kenapa untuk Master Sefu bisa tanya Huiyen dan saya jawab tidak. Jadi rupanya dijelaskan saya pun tidak begitu nangkap ya di mana job Huiyen itu apa. Jadi akhirnya saya juga selesai sharing Sefu ya. Saya bilang sama Sefu, sorry ya Sefu, saya kira ini Huiyen itu tujukan sama Sijie atau kaum Sijie ya, jadi dipanggil Huiyen. Komite. Jadi Kasuhu katanya bukan gitu. Laki juga ada Huiyen. Jadi dari sini barusan saya paham, rupanya gitu ya. Berarti job Huiyen itu apa? Jadi siapa yang pegang job seperti job ini dipanggil Huiyen. Nah, mungkin ya. Kalau Huiyen lain, Huiyen itu donatur kita panggil Huiyen. Nah, gitu. Betul, dan iramanya kan beda jauh ya, Huiyen sama Huiyen ya. Huiyen lain. Kalau Huiyen itu donatur kita panggil Huiyen ya. Kalau Huiyen pada umumnya dipanggil orang ngerti itu perempuan. Karena jobnya Huiyen mungkin kebanyakan ditangani oleh Sijie ya. Tapi kalau dalam artinya kalau job-job apa yang dijalankan job Huiyen, kalau ada Sesiong tangani, mungkin bisa juga itu jadi Huiyen, dipanggil Huiyen. Kita jadi bingung ya Sesiong. Bingung. Jadi istilahnya kebanyakan ya Sesiong Sijie istilahkan Huiyen itu kaum Sijie ya, jadi Huiyen. Rupanya laki juga Sesiong juga bisa jadi Huiyen. Jadi itu lebih mendalami itu mungkin Sesiongnya Sesiong Sijie yang di sini ya, Huimei ataupun Tian Sijie Tio. Mereka mungkin bisa jelaskan ya apa jobnya Huiyen ya. Betul. Oke, saya Liba Sesiong masih ingat, Sefu juga tunjukin ke nemtek kita ada 2 logo bunga suci ya, kan ada ya. Ya, nemtek. Komite saja tanpa Huiyen punya katanya 1. Kalau ada Huiyen bunganya kan ada 2 tandanya, ada ikut lontong komisaris kehormatan. Nah sebutannya juga beliau itu bilang Huiyen Zhichen. Ada 2. Nah, maka itu kita anggap seperti itu. Nah, hari ini saya dapat PPT yang seperti ini, ya kita jadi pikirannya berbeda, yang mana yang benar ya. Tapi kalau dilihat dari runutan dari atas tuh, Huiyen, nampaknya khusus perempuan ya, Liba Sesiong ya. Ya. Ya mungkin ada yang bisa lebih jelaskan, tapi saya sampaikan koreksi yang ini, karena dari Jakarta kan kirim ke saya semalam, begitu ada penjelasan, dan saya kira saya sampaikan, mohon maaf ya, jadi oleh Sesiong semalam ini dikoreksi,
Tapi bagaimanapun kita sama 30 orang, setidaknya saya sama Rimba sudah dengar, Rimba Sesiong ya, Wei Yen itu dijelaskan seperti tadi. Begitu ya, Rimba Sesiong? Iya, hari itu saya sama Sufu yang mungkin saya pun tidak ngerti. Jadi akhirnya saya sama Sufu bilang saya tipu ya Sufu, karena saya pun ngerti di Medan ada di sini yang selalu anggap Wiyen itu Sejie. Jadi saya bilang tipu lupanya Sesiong juga bisa jadi Wiyen. Tapi penjelasan lanjutannya nggak ada waktu ya. Jadi Sufu juga nggak ada waktu jelaskan ya. Sampai itulah saya paham, hanya ngerti bahwa Sesiong juga bisa jadi Wiyen, itu aja. Jadi job Wiyen itu apa aja yang ditangani Wiyen, saya kurang tahu. Kandan ya, Rimba Sesiong. Demikian ya sharing kita ya, Rimba Sesiong. Kandan ya, Heni Baba Sesiong. Kandan ya, Sesiong Indra, Sesiong yang lupa. Oke, kita panggilkan Wimora Sarwindo Sesiong atau Sesiong untuk sharing. Dipersilakan Sesiong, Sesiong. Sesiong atau Sesiong, Wimora Sarwindo, apakah raise hand mau sharing? Untuk hemat waktu ya, ada Sesiong Sejemen yang mau sharing? Seku, selamat pagi Seku. Oke, pagi. Oke, selamat pagi Seku Heni Baba. Pertama-tama saya mau ucapkan terima kasih atas topik-topik mengenai sejarah pelestarian lingkungan yang ditegakkan oleh Master Cheng Yen. Topiknya ini yang saya tonton itu benar-benar menarik Seku. Mungkin saya akan kasih kesimpulan saja mengenai tentang sejarah pelestarian lingkungan yang ditegakkan oleh Master Cheng Yen. Nah, sebenarnya kita udah paling sering banget ya melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. Sebentar. Maaf ya Seku. Selama ini kalau kita melakukan pelestarian lingkungan, tentu yang kita lakukan selama ini, kita kan selalu milah-milah sampah, terus kita selama ini buang label botol, nanti lalu kita injak-injak, lalu kempisin. Nah, supaya itu bisa dibuat sesuatu yang lebih berguna. Nah, yang saya pelajari juga itu adalah tidak hanya itu saja sama pelestarian lingkungan ini yang berjalan, tetapi ternyata pelestarian lingkungan ini bisa dijalankan dengan ini memilih dengan menaruh kertas, menumpuk kertas. Nah, tujuan dari pembuatan kertas itu adalah kertas itu dijadikan bubur dan dengan tujuan untuk dibuatin semen beton sehingga semua sampah-sampah manapun itu bisa digunakan untuk hal-hal yang tadinya nggak ada nilainya menjadi hal yang bernilai. Nah, terus kita bagaimana bisa mewujudkan hal-hal lagi yang kita bisa wujudkan untuk melestarikan lingkungan, untuk menyelamatkan bumi kita. Tentu aja kita juga bisa jalankan dengan bervegetarian. Nah, apa vegetarian itu kan artinya supaya hidup kita sehat. Tetapi tidak hanya itu aja. Sebenarnya vegetarian satu kali itu kita bisa mengurangi emisi karbon yang berlebihan. Kita juga bisa untuk menghindari penderitaan dari kelaparan tersebut, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini krisis ekonomi itu terjadi. Maksudnya tidak hanya krisis ekonomi tetapi juga krisis pangan mulai terjadi
ini sebagai akibat dari cuaca di Indonesia yang semakin lama semakin panas, selalu kering, jarang turun hujan, sehingga petani kesulitan untuk bercocok tanam. Jadi, oleh karena itu, yang saya pelajari mengenai pola pikir vegetarian adalah tidak hanya makan makanan vegetarian dengan penuh cinta, tetapi kita juga harus menghargai setitik butir beras. Karena kalau satu orang membuang satu titik beras saja, itu sama aja kita semua kalau ditotalkan itu menjadi 5 ton beras. Jadi itu rugi banget ya, karena kita kurang menghargai makanan yang kita nikmati, sementara di luar sana masih banyak yang menderita kelaparan tersebut. Nah, itu sebabnya kita harus bervegetarian dan kita harus menghargai sedikit beras dengan penuh cinta dan kasih sayang, supaya semua makhluk hidup dari generasi satu ke generasi lain itu selalu hidup bahagia. Dan yang terakhir adalah sampah organik. Pelestarian sampah organik yang paling bisa dilakukan adalah dengan pertama-tama pastinya menumpuk sampahnya. Sampah-sampah organik seperti kulit jeruk, sisa-sisa sayur seperti sayur wotes, kulit jamur, kulit oyong, dan kulit buncis lainnya. Dan juga bisa disatukan juga dengan buah seperti buah anggur, buah jeruk, buah pepaya, buah kiwi, dan buah-buah lainnya. Dan hal ini bisa dijadikan ekoenzim, sehingga ketika dibuat ekoenzim itu bisa dibuat untuk menghilangkan bau busuk dari kali tersebut. Makanya itu sebabnya kenapa saya pernah ikut kegiatan ekoenzim di kali jembatan Grogol. Tujuannya adalah memang untuk menghilangkan bau busuk di kali. Dan selain itu juga ekoenzim itu juga bekerja untuk pembuatan sabun mandi. Jadi itu saja sih sekut handy yang saya dapat mengenai sejarah pelestarian lingkungan. Kangen sekus Heni Baba. Kangen ya, pisang Wimora, Sarwin ya, luar biasa dia. Kita tahu. Kenapa? Kangen ya. Kenapa? Kangen Iya. pisang Wimora ya, Sarwindo. Iya. Kita tahu ya, satu porsi makanan di piring makan kita ini ada banyak jalinan jodoh baik, ada banyak kontribusi banyak orang. Ya, kita sering juga ada baca ya, ada ininya sebutir beras ada. Sejuta keringat. Sebutir beras terbuang sama dengan untuk setiap orang sama dengan membuang butir beras sebanyak 5 ton. Wah, kangen siap. Oke, ada Siam Suceman yang mau sharing, atau kalau enggak kita masuk kuis ya. Kita kita boleh masuk kuis ya. Oke. Siang Suce, kita cara menjawab kuis, jawaban diketik di chat room everyone ya. Format jawaban, nomor soal, strip jawaban, contoh jawaban ya. 1D, 2A ya. Oke, kan ya Siang Suce. Kita next ya. Pelestarian lingkungan merupakan salah satu misi yang penting dari CECI. Namun Master lebih menghimbau agar kita lebih bisa melakukan A. Memilah sampah, B. Memperbaiki yang rusak, C. Pelestarian alam, D. Pelestarian batin, E. Pelestarian bumi. Itu langsung ada cross sendiri ya, Sri? Maaf Suci, kenapa? Iya, ini nanti dia sendiri tercross aja. Oh iya, nanti akan di close. Oke, jadi saya tinggal tunggu aja ya. Oh, cross ya kan. Jadi jawabannya adalah
Persalinan batin. Saat kita bisa melakukan persalinan batin yang ada dalam diri kita, maka kita juga lebih mudah untuk melakukan persalinan yang ada di luar diri kita, yaitu persalinan lingkungan. Oke, kita nomor 2. Yang bukan termasuk dalam praktek pelestarian lingkungan di Ceci adalah A. Reduce, B. Reuse, C. Rebuy, D. Repair, E. Rethink. Oke. Jawabannya adalah jawabannya adalah rebuy, konsumtif ya. Ada sebagai murid master selalu mengajarkan kita apa? Kesederhanaan. Oke, yang ketiga, memperbaiki kembali barang yang masih layak pakai namun hanya ada sedikit kerusakan, termasuk dalam praktek PLCC yang mana ya? A. Reuse, B. Rethink, C. Recycle, D. Reduce, E. Repair. Kalau saya baca salah bahasa Inggrisnya, mohon dimaklumin ya, saya kurang bisa bahasa Inggris. Jawabannya adalah teng-teng, repair. Apa yang masih bisa diperbaiki ya, maka kita bisa belajar hemat, kita belajar memperbaikinya. Misalnya celana tidur karetnya suka kendor, itu pengalaman saya. Maka ini kita ganti karetnya tanpa kita perlu beli celana atau baju tidur yang baru. Oke, kita next. Perilaku berbelanja dengan membeli produk sekali pakai, bahan dengan kantong sekali pakai, ini sama dengan menambah beban sampah di bumi. Maka dari itu, sebagai insan suci wajib membawa A. Kuampau, B. Kantong plastik, C. Kantong kertas, D. Kardus, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah kuampau. Oke, kita semua tahu ya kuampau. Oke, kita next. Relawan datang ke Ceci bertujuan untuk bisa bersumbangsi dan berbuat kebaikan. Namun di balik itu, yang paling diharapkan Master adalah A. Praktek berorganisasi, B. Praktek pelatihan diri, C. Praktek memimpin, D. Praktek melatih orang lain, E. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah praktek pelatihan diri. Kita belajar ya praktek berbuat baik ya. Praktek cinta kasih, welas asih, kita mampu untuk berbahagia melihat kebahagiaan orang lain atau keberhasilan orang lain, dan kita juga belajar jaga keseimbangan batin kita. Kita belajar menjadi orang baik, belajar bagaimana bersyukur, berpuas diri, dan toleransi. Kita belajar praktek keluar ke dalam diri supaya jiwa kebiasaan kita bisa bertambah. Oke, kita next. Kapan dimulainya misi pelestarian lingkungan? A. 13 Agustus 1999, B. 23 Agustus 1998, C. 3 Agustus 1970, D. 13 Agustus 1980, E. 23 Agustus 1990. Oke. Jawabannya adalah E. 23 Agustus 1990. Nah, siang suci, oke. Kayaknya 6 aja udah habis ya. Oke, Kanten. Oke, siang suci. Sambil menunggu pemenang peserta, yuk siang suci sharing biar kita sharing apa yang kita dapatkan atau pengalaman kita. Mungkin ada siang suci. Kalau enggak ada, saya pakai panggil loh. Yang saya familiar, saya panggil keluar untuk bantu sharing. Ada siang suci yang raise hand? Saya di sini ada
Loh, Leh Sisyong boleh bantu sharing nggak, Sisyong? Pagi Sece Henning. Kanten Sisyong. Biasanya moderator memanggil para pemenang dulu Sece Henning. Sambil nunggu pemenangnya. Oh ya. Menghemat Oke, waktu, baiklah. Sisyong. Ya, kanan sang dan kaisa kanan semua tim Pasiang ya. Kanan para moderator, kanan semua sesi Sece yang sudah hadir. Ya. Mungkin saya sedikit nambahin juga ya bahwa Huiyen yang tadi itu sama Weiyen ya. Ya, saya ingat memang itu dulu juga saya pernah ini juga ya. Cuman udah lupa kemarin itu ya. Jadi Huiyen itu kan anggota biasa. Kalau Weiyen itu anggota komite wanita ya, komite. Jadi kalau laki-laki ya Cechen. Jadi Cechen sama Weiyen itu sama-sama komite, cuman dengan satu laki satu perempuan. Begitu sih ya. Tapi nggak terlalu masalah besar, itu sebutan-sebutan aja ya. Jadi Huiyen itu anggota. Hui itu kan dari kata organisasi. Jadi Huiyen itu member itu ya, organisasi. Jadi keanggotaan, semuanya anggota. Jadi kalau udah pakai Huiyen itu udah anggota yang komite. Jadi kalau calon komite tadi Jianxi, ya, saya bertahu tuh Jianxi Huiyen ya, ada Jianxi-nya, ada komite. Ya, itu aja sih yang ini ya. Tapi terus kemudian yang tadi saya malah dengar Sece Henny mengatakan bahwa menulis berita itu seperti orang sedang bercerita, gitu ya. Betul ya? Menulis berita, semua orang bisa bercerita katanya. Jadi semua orang sebetulnya bisa menulis berita dengan menuliskannya. Nah, itu berita yang dituliskan. Tapi kalau sharing juga sebuah cerita. Orang bisa cerita, pasti bisa sharing. Ya, yang nggak bikin dia nggak bisa, dia terbelenggu oleh pikirannya, terpenjara oleh pikirannya sendiri bahwa saya nggak bisa sharing. Padahal sharing itu hanya menyampaikan kata-kata. Jadi setiap orang yang bisa berbicara, ya, bisa bercerita, pasti bisa sharing. Tapi dia masih terkungkung, terbelenggu, terpenjara oleh pikirannya, saya nggak bisa loh. Coba kalau umpamanya nih ya, kita bikin satu desain, dia lagi ngomong, kita rekam. Dia lagi ngomong, kita rekam. Hasil rekamannya kita bilang, nah ini kamu tadi sharing. Kok bisa? Kok bisa? Karena saya nggak tahu direkam. Coba sekarang kita tahu, kita coba, kamu ngomong saya rekam lah, dia langsung nggak bisa ngomong. Kenapa? Karena dia dibelenggu oleh pikirannya, saya nggak bisa sharing. Jadi kalau begitu mau dikasih tahu, mau direkam, langsung dia sudah nggak bisa. Makanya itu Sesung Sece itu harus mencobanya sendiri, rekam sendiri, ngomong sendiri, di kamar sendiri, nggak ada orang, bisa nggak? Bisa. Tapi begitu 2 orang, 3 orang, bisa. Begitu 5 orang, 10 orang, nggak bisa lagi. Itu artinya kita harus terus berlatih. Karena setiap orang tadi dari kecil sampai yang dewasa, dari yang anak-anak sampai yang usia 100 tahun pun bisa menyampaikan dhamma, kata Master tadi. Bisa sharing dhamma. Artinya sharing dhamma itu cuma menyampaikan sesuatu atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan dharma, yaitu udah menyampaikan dhamma. Jadi kalau relawan Seci bercerita tentang PL itu juga menyampaikan dhamma. Relawan Seci menceritakan atau menyampaikan tentang kegiatan baksosnya, kegiatan amalnya, kegiatan TTID-nya, itu sudah menyampaikan dhamma juga. Karena yang disampaikan adalah hal-hal yang tentang kebajikan, tentang pengembangan meta dan karuna, tentang bagaimana berinteraksi antar sesama, menjadi orang yang mudah bekerja sama, menjadi orang yang penuh toleransi. Nah, itu semua adalah juga dhamma. Jadi pikiran membelenggu, saya nggak ngerti dhamma. Sebenarnya kita semua mengerti, tapi memang ada gradasinya tentunya, ada tingkatan-tingkatannya, dan kita seringkali merasa tingkatan saya masih rendah. Nah, itu mengecilkan diri sendiri. Padahal ini bukan soal rendah atau tinggi menyampaikan dhamma itu. Ketika kita di posisi yang kita bilang sendiri rendah, ya sampaikan dhamma yang masih rendah-rendah aja. Jangan menyampaikan dhamma yang tinggi-tinggi. Jadi kalau saya belum mengerti apa itu kekosongan misalnya, jangan coba-coba ngomong soal kekosongan, nanti ditanya kosong. Nggak ngerti. Ya bingung. Nah, jadi waktu saya belum ngerti tentang kekosongan, saya akan bercerita tentang apa? Tentang meta.
tentang cinta kasih. Apa itu cinta kasih? Mengapa kita harus mengembangkan cinta kasih? Nah, itu aja cerita tentang itu. Dan berarti kita bisa sharing. Ya, jadi siswa-siswa semuanya yang ada di Zoom ini, marilah kita terus belajar, sama-sama belajar. Kalau kita bisa bercerita, kita pasti bisa sharing. Kita pasti bisa menulis berita, kata Sece ini ya. Saya sih belum pernah coba menulis berita, tapi sering bercerita ya, bercerita sharing itu kan bercerita juga. Demikian kalau kita bisa bercerita di depan 1 orang, 2 orang, berarti 10 orang, 100 orang pun bisa. Yang bikin nggak bisa, pikiran. Itu semua berawal dari pikiran. Pikiran kita terbelenggu bahwa saya tidak bisa, saya gemeteran, saya begini. Jadi belum gemeteran, pikirannya sudah meminta dirinya gemeteran. Saya akan gemeteran, saya nanti begini, saya nanti begitu. Dia sudah menciptakan sendiri, pikirannya menciptakan. Pikirannya menciptakan sebuah kondisi di mana nanti dia akan tercekik lehernya kalau bicara di depan publik, dia akan menjadi begini, dia akan menjadi begitu. Dia sudah menciptakannya duluan sebelum dilakukan. Sebab itu kita harus belajar dan belajar mengalahkan pikiran itu, mengendalikan pikiran itu. Bahwa saya bisa loh, ya. Mungkin saya akan melalui fase gemetaran, nggak apa-apa. Saya coba. Mungkin saya akan melalui fase tergagap-gagap, nggak apa-apa, saya coba. Mungkin saya akan melalui fase susah berdiri dengan tegak, nggak apa-apa. Ya semuanya nggak apa-apa. Kalau semuanya udah nggak apa-apa, akhirnya menjadi bisa. Setelah bisa, lalu kemudian berulang menjadi biasa. Nah, bisa karena biasa. Oke, Kanan sesungguhnya gitu aja ya. Semoga sebentar lagi banyak yang sharing. Kanan sejeni. Kanan ya, sesiong hotline. Nah, kita selamat ya kepada pemenang kuis. Kita panggilkan Suci Laili dari Medan. Boleh sharing? Pagi, kedengaran suara saya? Kedengaran Suci. Kedengaran ya. Aduh, saya pindah dulu deh. Soalnya lagi temani mama nonton TV agak berisik. Pagi Susang Suci, semua pagi ya. Karena sang ya, campus tentang riwayat suci. Jadi kita akan makin paham sampai tahun berapa masa melakukan apa, membentuk misi apa. Kita makin paham ya. Hanya hari ini sangat menarik tentang PL ya. Dari 20 tahun satu batang pohon yang 20 tahun hanya menghasilkan 50 bubur kertas ya. Nah, itu memang sangat, kalau kita pikir kembali, itu hutan ditebang terus kan pasti bencana akan datang ya. Nah, itulah. Jadi kita berusaha, insan suci pasti berusaha mengurangi pemakaian kertas ya, mengurangi menciptakan sampah-sampah kertas. Jadi kadang ini satu, kayak Mas tadi bilang ya, kalau kayu untuk menciptakan perabot itu kan kita nggak bisa buat apa-apa. Tapi untuk digunakan untuk sebagai alat tulis, habis tulis kan dibuang. Kalau satu perabot itu kan bisa pakai sampai puluhan tahun, ratusan tahun. Itu kan bohot ya, nggak masalah ya. Jadi kita juga harus bisa membedakan dan untuk alangkah baiknya kalau kita belanja, kita bisa mengurangi pemakaian kantong plastik, pemakaian sampah. Jadi tadi Mama baru bilang sama saya, dulu waktu dia kecil, kalau beli tahu tuh bungkus pakai daun yang gede kayak daun mahoni atau daun apa. Dan zaman sekarang kan orang bungkusnya pakai daun pisang. Tapi sudah dibungkus dengan daun pisang, pasti akan dikasih satu kantong plastik, ya kan? Jadi saya kalau belanja tahu ya, kebiasaan saya kalau belanja ke pasar itu, pasti saya bawa beberapa kotak, terus plastik yang sudah pernah pakai, yang masih bagus itu saya pasti ada bawa juga. Misalnya kita pilih cabai kan udah pakai kantong plastik yang kecil, jadi si penjual tidak mengeluarkan kantong lagi. Nah, kantong yang bisa saya sisain sedikit, sisanya saya pasti bawa balik lagi ke mbak tukang sayur atau abang tukang sayur. Mereka senang sekali. Dia mendapatkan kantong plastik masih bersih, masih dia bisa untuk orang lain. Tidak mungkin, nggak bisa bohong lah. Saya di rumah saya nggak ada plastik, nggak mungkin, pasti ada. Cuma plastik yang masih bagus, masih bersih, itu saya nggak masukin ke PL ya, ke depo dulu ya. Itu masih bisa disingkirkan. Itu saya singkirkan dulu, rapikan.
Nanti saya akan bawa ke pasar, bagi sama penjual itu. Mereka sangat senang kalau mendapat kantong plastik. Mereka sudah bisa mengurangi uang untuk beli kantong baru. Nah, kalau beli tahu, sebaiknya kita bawa kotak. Nah, sekarang saya udah di benak saya sudah terpikir ada satu yang bisa kita pakai untuk belanja. Sejujurnya pasti sering dapat ya, karena kita dapat souvenir atau dapat cenderamata dari Cici ya, atau dari luar, karena sekarang dari luar pun ada. Pernah nggak season Cici mendapat satu souvenir buku master Cinse, buku Cinse atau buku master ya? Suka sama Susian dibungkus dengan satu kantong kain apa ya, kain tipis sekali ya, kayak jaring gitu ya, yang ringan enteng gitu. Nah sekarang saya belanja cabai saya pakai itu. Cabai kan kecil-kecil ya. Kalau kita pakai bekas karena bekas bawang merah yang beli supermarket kan ada yang jaring gitu ya. Itu kan lubangnya besar, nggak bisa kalau cabai rawit. Jadi saya udah kepikir, ini harusnya kita menggerakkan ya, kayak itu bisa untuk belanja, untuk ambil cabai, pilih bawang gitu. Terus yang basah-basah itu kita pakai kotak. Kalau semuanya kita pakai kotak, kita bawa pulangnya akan volumenya jadi besar. Kita susah bawa pulang ya. Tapi kalau mau kita kan harus pakai kantong plastik. Daripada kantong plastik kita rubahlah ke kantong kain, kantong yang satin yang tipis gitu ya. Jadi sekarang saya udah mulai belanja dengan bentuk seperti itu. Nah, kalau yang enaknya itu di Jakarta ke supermarket kan kalau tidak bawa kantong plastik kalian harus beli shopping bag ya. Jakarta setiap supermarket saya kan sudah seperti itu. Tapi kalau di Medan kan masih nggak ada. Medan Indomaret juga masih kasih kantong plastik. Toko buah juga masih kasih kantong plastik. Kalau di Jakarta kan kantong buah kan memang kita timbang per jenis buah. Memang dari gulungan plastik itu kan kita timbang sekantong-sekantong itu. Nah begitu sampai dikasih kan tidak ada lagi dikasih kantong plastik enteng itu kan. Otomatis kan semuanya harus bawa shopping bag. Kalau kamu nggak bawa ya beli lagi lah shopping bag. Jadi orang mengurangi beli terus mau nggak mau kan udah jadi satu kebiasaan. Ingat saya mau pergi belanja pasti ingat akan bawa shopping bag gitu. Nah ini yang di Medan masih belum ada ya, masih belum menggerakkan seperti itu ya. Jadi kita sebagai insan suci, alangkah baiknya kita praktikkan dulu, kita tunjukkan, nggak usah kita saya belanja seperti ini, nggak usah. Kita jalankan aja, di samping di sekitar kita itu lihat mereka akan akan ikut seperti kita. Jadi kita sebagai insan suci praktikkanlah seperti itu, mengurangi pemakaian sampah. Nah itu yang dari dulu saya selalu menerapkan anak-anak saya pun begitu, belanja tetap harus bawa kantong plastik. Sekarang kalau mau ke Indomaret bawa kantong plastik satu, bawa tas ya kalau mau bawa kantong plastik. Jadi mereka tidak bawa plastik pulang lagi. Ini satu kebiasaan ya. Jadi begitu mau keluar dari rumah mau belanja kita udah ingat saya harus bawa shopping bag. Itu yang memang paling bagus ya. Jadi satu kebiasaan itu kita terapkan. Mulai dari kita dulu lah sebagai relawan suci ya, gitu kan ya, sebagai murid master. Kanan ya. Ini Hawa Suci. Kita sama-sama grup ya waktu di Taiwan, masih ingat nggak? Kanan ya. Kanan Suci, Laili. Kanan Suci semua. Iya. Oke, kita panggilkan Anton Wira Sesyong ya. Boleh Sesyong? Ada nggak ya Anton Wira Sesyong atau Selfie Jong saja bilang selalu rasa sharing ya, chat. Izin tidak sharing ya. Oke, yang Silvana saja Palembang ada. Dona Andriani saja dari Barat 1 boleh sharing nama-namanya yang dipanggil yang bisa sharing raise hand atau langsung open unmute ya. Oke. Silvana saja ya kan ya. Ya, ya pagi Suci. Pagi Suci. Pagi Suciong. Halo. Iya Suci, dipersilakan boleh sharingnya. Yan, saya Palembang ya Suci ya. Saya ini ya. Saya nggak pandai loh bahasa ini. Saya baru pertama kali nih Suci. Saya juga baru bergabung di Suci ya. Kebenaran ya di Palembang saya suka ikut PL sih selama ini ya. Nah yang di sini saya ini ya
udah mulai membiasakan diri kalau ke pasar itu bawa tas sendiri. Jadi kalau beli sayur itu sudah enggak, si penjual enggak kasih saya plastik. Saya bilang ke dia bilang, kenapa Cie, katanya, kok enggak mau sih dikasih plastik? Enggak, saya ada bawa tas sendiri, jadi masukin aja di dalam tas. Supaya apa? Supaya tidak memenuhi sampah plastik di rumah. Saya enggak mau di rumah banyak sampah gitu. Terus di sini ya kita juga harus apa seperti yang Master bilang ya, pelestarian itu bukan cuma pelestarian lingkungan, tetapi kan harusnya itu dimulai dulu dari pelestarian batin. Nah itu sangat ini ya, saya tuh gimana ya di sini ya, saya merasa masih gimana harus belajar lah untuk kita bisa batin kita lebih bersih gitu. Baru kita kan bisa mengajak semua orang untuk pelestarian lingkungan. Tapi Suce ya di sini ya, apalagi ya di Palembang sini ya sekarang kan di mana-mana ya juga penuh sampah, juga ini ya. Nah, saya tuh merasa tuh gimana ya, susah loh kalau mau mengajak orang itu untuk ke depo untuk pelestarian lingkungan. Untuk ini ya, terutama dari tetangga, saya suka bilangin ke mereka ya, suruh dia bila-bila itu sampah, mana yang sampah basah, yang sampah kering gitu loh. Tapi mereka kayaknya gimana gitu, dia jawabnya, untuk apa kita sudah bayar tukang sampah? Kan ada tukang sampah yang ambil katanya. Ya saya rasa cukup kayak gitu ya Sice ya. Kangen Sice, Susyung. Kangen ya, Suce Silvana. Oke, ini yang Suce yang pemenang kuis. Kalau ada mau sharing boleh raise hand ya. Kita panggilkan yang terakhir ini Linda Suce ya. Soalnya udah mau jam 9 juga. Ini Linda Suce, dipersilakan. Oke, pagi, ini Suci. Kangen Saren, pagi semua Susyung Suci, kangen semua Suci. Salam sehat selalu, damai dan sejahtera. KN oleh Susyung. Sharingnya KN semua Susyung Suci setelah sharing. Ini saya membagikan dikit ya sharingnya ya. Bersatu hati dalam mewujudkan tanah suci. Sangat menarik ya dengan cerita-cerita dari riwayat suci ya. KN pembabaran dari Dharma Master ya, yang selalu membangkitkan kita semangat ya dalam belajar. Kita harus selalu bersungguh hati ya, semangat selalu berada di aliran yang jernih, yang selalu harus bersih, cerah memancarkan sifat kemanusiaan dalam segala hal yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Menyadari setiap saat bumi kita selalu menimbun oleh banyak-banyak sampah. Timbul banyak polusi udara. Tanpa sampah tidak akan juga kita bisa mengubah menjadi cinta kasih yang berharga. Dan harus selalu bersyukurlah dengan suci sebagai tempat pelatihan diri untuk menghargai berkat yang berharga. Tidak boros ya dengan berkat ini supaya tidak melukai bumi, tidak merusak iklim. Harus selalu memakai barang yang selalu bisa dipakai kembali. Ya, selalu bersih terus ya, mengurangi penyakit, membawa kembali kebahagiaan satu sama yang lainnya. Semoga semuanya bisa mempertahankan kebahagiaan ini. Karena semua Susyung Suci. Oke, kangen ya Linda Suce. Nah, Susyung Suce kita udah sampai akhir sesi simpang siang ya. Kita panggilkan Syong Pusa ya untuk baca kosakata, ada ya?感恩虚空上人开示，感恩知故世伯，金丝妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shin Fasyang, Riwayat Suci, bagian 28, bersatu hati mewujudkan tanah suci.
夜市, pasar malam. 印象志工 relawan perekam video, 水土保持 konservasi tanah dan air. 纸浆 bubur kertas, 成艺工厂 pabrik garmen, 社会公益 kesejahteraan sosial. 保丽龙 styrofoam, 石黄子 pemulung, 草根菩提 bodhisatwa akar rumput. 归气 kaum bangsawan, 回谤 memfitnah menjelek-jelekan. 感恩师姑师伯，早上好。 Kangen ya, Yang Pusat. Oke. Akhirnya kita sudah sampai sesi ini ya. Kita sama-sama beri penghormatan kepada para Buddha, Bodhisattva, dan Master ya sebanyak 3 kali. Yang suci dipersilakan berdiri. Kita bersikap anjali, menyatukan hati dan pikiran kita. Kita beri penghormatan. Penghormatan pertama, penghormatan kedua, penghormatan ketiga. Kangen ya, Yang suci, dipersilakan duduk. Oke. Masih ada. Benar nggak sih? Oke. Oke, Yang suci, kangen ya. Dan semuanya, sampai ketemu besok pagi. Suci, jangan lupa absensi. Cảm ơn sư兄师姐们，阿弥陀佛。听不见幸福的节奏，说不出悲伤的缘由，只因我已化身前